penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigation, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Lembaran baru penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dibuka tim khusus Mabes Polri pada 19 Agustus lalu. Penetapan istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, menjadi lompatan Polri dalam penanganan kasus ini. 10 hari sebelumnya, Sambo sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Sus Polri. Kesaksian Putri dianggap sebagai salah satu kunci pengungkapan kasus ini, termasuk untuk menguak motif di balik aksi keji Ferdi Sambo. Tadi kita sampaikan bahwa memang ada satu pemeriksaan yang memang kita tunggu untuk memastikan motif, khususnya pemeriksaan terhadap Ibu PC besok. Motif ini dipicu adanya laporan dari Ibu PC terkait dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah kesusilaan. Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut, pasal 340 KUHP yang menjerat kelima tersangka biasanya diterapkan untuk kasus dendam. Persoalannya adalah sampai sekarang motif itu belum terbuka, kan begitu. Kenapa FS umpamanya sengaja dengan menyuruh salah satu ajudannya dan kemudian bersama dia juga mengambil menembak Joshua itu, J itu, kenapa sampai menembak. Nah, itu kan satu putusan yang besar kalau menurut saya. Ya, artinya ada motif atau ada persoalan yang kemudian putusannya harus membunuh gitu, yang putusannya harus menembak seseorang. Nah, itu yang menurut saya tidak masuk akal. Karena apa? Karena yang dibunuh adalah orang dekatnya. Tapi saya yakin nanti jaksa ketika membuat dakwaan itu akan ada. Nggak mungkin orang akan tiba-tiba membunuh atau merencanakan membunuh tanpa ada motif gitu. Tidak mungkin itu. Ya, kesal, sakit hati, dendam atau apapun. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Hingga kini belum ada pernyataan yang keluar dari Putri sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyoroti pernyataan malu yang disampaikan Putri saat proses asesmen oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tadinya saya berharap yang keluar dari mulut Pesya adalah kata menyesal, kata sedih, kata kehilangan, kata kecewa, kata bersalah, dan seterusnya. Tapi yang muncul justru rasa malu. Malu penanda bahwa fokus yang bersangkutan bukan pada publik. Fokus yang bersangkutan bukan pada korban. Kata malu ini semestinya karena ada unsur egois di situ ya, tidak sepatutnya kita respon dengan simpati. Tapi justru menjadi jalan bagi kita untuk mencari tahu penyebab rasa malu itu apa. Tampaknya tak jauh-jauh dari aib, dari sesuatu yang memang merusak nama baik keluarga. Tapi persoalannya dalam situasi aib, dalam situasi yang merusak nama baik keluarga itu, posisi PC di mana? Sebagai korban atau sebagai pelaku? Terkait motif pembunuhan Yosua, Reza mencatat ada 4 unsur kalkulasi kejahatan terencana yang perlu didalami. Saat 4 elemen tersebut terpenuhi, semakin sempurna unsur kejahatan terencananya. Unsur berencananya ini harus betul-betul bisa terukur. Kalau tidak bisa terukur, maka boleh jadi pasal 340 akan gugur, lalu nantinya akan digunakan pasal 338 saja, pembunuhan yang bukan berencana. Kalau 4 hal ini betul-betul bisa tertakar, bisa diyakinkan hakim tentang keberadaan 4 unsur dalam kalkulasi kejahatan ini, maka patut kita berharap bahwa nantinya terdakwa akan divonis bersalah dengan ancaman hukuman yang maksimal.
Sebelum dijerat pasal pembunuhan berencana, Putri Chandrawati mengajukan permohonan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Saat itu, Putri merasa telah menjadi korban kekerasan seksual. Menindaklanjuti permohonan ini, LPSK sempat melakukan asesmen terhadap Putri Chandrawati sebanyak 2 kali. Namun, sepanjang asesmen, Putri dinilai kurang kooperatif. Jadi kami meminta keterangan dari Ibu Putri pada tanggal 16 Juli di rumahnya. Jadi kami janjian gitu terus ke sana. Tetapi sayangnya beliau masih dalam kondisi yang trauma dan susah untuk memberikan keterangan. Jadi hanya menangis gitu ya, dan masih lemah kondisinya. Jadi kami tidak mendapatkan informasi apapun. Itu. Nah, yang kedua, awal Agustus kami lakukan asesmennya. Tim LPSK datang ke rumahnya, tetapi memang Ibu PC masih belum bisa memberikan jawaban yang rigid terkait dengan informasi, terkait dengan keterangan penting apa yang dimiliki oleh Ibu PC untuk mengungkap kejahatan ini. Aneh bagi saya, ada orang yang mengklaim sakit tapi menghindari pemeriksaan oleh pihak yang akan memberikan pertolongan. Siapa itu? LPSK. Nah, kalau kemudian kita saksikan bahwa ternyata PC tidak konsisten ya, jadi pertanyaan, ini sakit atau pura-pura sakit? Kita punya alasan untuk menduga ini pura-pura sakit karena sakit-sakitan. Selain kendala tadi, LPSK merasakan kejanggalan dalam proses pemeriksaan Putri. Salah satunya adanya desakan dari pihak kepolisian agar LPSK segera memberi perlindungan kepada Putri. Belakangan diketahui, desakan itu datang dari AKBP Jerry Siagian. Jerry saat itu menjabat Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pada 29 Juli, Jerry mengundang LPSK untuk membahas status perlindungan Putri. Berkas Kompas menerima foto yang menggambarkan tim LPSK sedang melihat video proses pemeriksaan Putri Chandrawati. Namun LPSK menyebut video pemeriksaan tersebut tanpa suara. Foto ini diambil pada 8 Agustus atau 10 hari setelah LPSK rapat dengan Jerry Siagian di Polda Metro Jaya. Perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Begitu, jadi secara umum aja. Tetapi di dalamnya ternyata ada bahasan terkait dengan bagaimana LPSK itu mempercepat untuk memberikan perlindungan kepada Ibu PC gitu. Karena LPSK dinilai terlalu lambat dan terlalu birokratis ya. Jadi keinginannya si Pak Jerry ini adalah supaya dipangkaslah itu perlahan-lahan, nggak usah lagi ada panjang-panjang penelaahan dan langsung diterima saja. Karena dasar itulah LPSK menolak permohonan perlindungan Putri. Keputusan LPSK ini juga dikuatkan dengan pertimbangan Bareskrim Polri menghentikan pengusutan laporan pelecehan yang diajukan Putri. Tak hanya fokus pada penuntasan kasus pidana pembunuhan Yosua, kini Polri kerja paralel untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik puluhan personel Polri. Nah, ini aspek menyeluruh terkait dengan pidana. Jadi tidak hanya pidana pembunuhan, tapi kemungkinan adanya pidana-pidana lainnya.